Penerus Iwan dari desa di pedalaman Kalimantan Tengah. Mentari pagi baru saja naik ketika irama pukulan terbang atau rebana yang dipukul secara teratur dan berulang mengiringi alunan syair madihin yang menggema dari kejauhan. Suara-suara itu menandai dimulainya hari sakral bagi dua insan yang akan bersanding di pelaminan. Di sebuah rumah besar bercat hijau lembut, keluarga mempelai wanita sudah sibuk sejak subuh. Lantai rumah dibersihkan hingga mengkilap. Hiasan janur yang menggantung di depan rumah tampak begitu indah. Dan panggung pelaminan bertema Balai Pengantin Mbak Amar Galung Pancar Matahari sudah berdiri megah di teras rumah itu. Di dalam rumah, calon mempelai wanita telah siap dengan mengenakan pakaian pengantin khas Banjar. Resepsi pernikahan itu dilangsungkan di sebuah desa di tepian Sungai Barito, Kalimantan Tengah. Namun, atas permintaan keluarga mempelai laki-laki yang berasal dari suku Banjar asli, maka diputuskan untuk menggabungkan dua adat dari dua suku yang berbeda, yakni suku Banjar dan suku Dayak Bakumpai dalam satu rangkaian acara di hari yang sama. Seminggu sebelum hari pernikahan, rombongan dari keluarga mempelai pria datang ke Kalimantan Tengah. Mereka ditempatkan di beberapa rumah milik keluarga si mempelai wanita yang berada di desa yang sama. Prosesi dimulai. Rombongan keluarga mempelai pria tiba. Mereka disambut dengan tari penyambutan khas Dayak, diiringi hentakan kaki dan irama gong yang menggetarkan dada. Tidak lama kemudian, satu naga besar yang rangkanya terbuat dari kayu ataupun bambu yang dihias dengan kain berwarna-warni hingga menyerupai seekor naga pun muncul. Mempelai pria itu lalu dinaikkan ke atas punggung naga, kemudian diarak berkeliling kampung dengan dikawal oleh penari dan juga tetua adat. Dan inilah tradisi Barak Naga, simbol kemakmuran, kekuatan, dan perlindungan dari leluhur. Dengan penuh wibawa, iring-iringan naga diarak keliling kampung, disambut sorak-sorai anak-anak maupun orang dewasa. Setelah Barak Naga, prosesi bausung pun dilangsungkan. Mempelai digendong oleh dua keluarga laki-laki, bisa ayah, kakak, paman, atau siapa saja yang mau. Tradisi ini melambangkan penghormatan kepada pengantin, peralihan status menuju kehidupan baru sebagai suami istri, serta doa dan restu dari keluarga dan juga masyarakat. Sebagai catatan, biasanya pengantin yang bausung itu dari keturunannya. Kalau keturunan bausung, maka harus melakukan tradisi ini. Tapi, kalaupun tidak ada keturunan bausung, maka bisa saja dilakukan sebagai nazar. Tidak ada larangan, asal ada yang mau mausung saja. Mereka melangkah perlahan menuju pelaminan, diiringi syair madihin yang menyelipkan petua-petua bijak dan doa restu. Setelah selesai Barak Naga dan bausung, kedua pengantin pun bersanding di pelaminan. Acara hiburan dilanjutkan untuk menghibur para tamu yang baru hadir maupun yang sedang makan. Kali ini acara berbalas pantun yang diwakili oleh masing-masing keluarga dari pihak kedua mempelai. Beberapa tamu yang baru datang tampak bingung saat berada di meja hidangan karena di sana tersusun rapi berbagai menu seperti nasi kuning, nasi samit, masak habang, rawon, soto Banjar. Juhu bahenda berisi ikan sungai, juhu humbut, ikan baung bakar, sambal bawang ganda, dan masih banyak lagi makanan khas dari kedua suku yang dipersatukan di pernikahan tersebut. Pesta pernikahan itu berlangsung dengan sangat meriah.
Bukan semata karena acaranya yang beragam atau hidangan-hidangan yang menggugah selera, tapi karena keberhasilannya menyatukan dua adat yang berbeda dalam satu ikatan suci pernikahan. Raut ceria dan bahagia dari kedua mempelai tergambar jelas di wajah keduanya. Para tamu yang baru selesai menikmati hidangan, satu persatu mulai naik ke pelaminan untuk menyalami dan memberi selamat pada keduanya. Semoga tuntung pandang ruhui rahayu sampai hentang tulang harubut uban, ujar para tamu mendoakan. Dalam bahasa Banjar, tuntung pandang ruhui rahayu adalah rumah tangga yang langgeng, harmonis, dan sejahtera hingga akhir hayat. Dalam bahasa Dayak, hentang tulang harubut uban, hubungannya selalu langgeng sampai kakek nenek hingga maut memisahkan. Terima kasih, ucap kedua mempelai sambil tersenyum. Di siang hari, sehabis zuhur, acara pun dilanjutkan dengan bakuntau. Dua orang pendekar kuntau dihadirkan masing-masing mewakili pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Satu di antaranya merupakan ahli kuntau Banjar yang gerakannya lincah dan terarah. Sementara yang satunya lagi menguasai kuntau Dayak dengan gerakan yang liar namun tetap teratur. Sekilas gerakannya mirip seperti tarian, namun jika sudah menyerang maka akan sangat mematikan. Gerakan liar yang dimaksud di sini karena jurus-jurusnya ada yang menirukan gerakan hewan, yakni bangkui. Bukan liar yang membabi buta, gerakannya lincah dan gesit. Di sore hari, suasana di rumah pengantin masih ramai. Halamannya dipenuhi oleh orang-orang yang ingin melihat acara terakhir, yakni tari mandau yang dipersembahkan oleh pemuda-pemuda di desa tersebut dan ditutup dengan alunan madihin dan pantun bersautan yang menyemarakan suasana sore itu. Si mempelai wanita tampak tersenyum kecil saat melihat laki-laki yang sudah menjadi suaminya itu berdiri di depan pintu kamar. Pengantin baru ini yang suami bernama Mirdad dan yang istri bernama Sana. Apa sih? Pian kau ngeliatin ulun sampai segitunya, kata Sana masih dengan bibir tersenyum. Pian cantik. Sana makin tersipu mendengar pujian itu. Mirdad melangkah mendekat perlahan. Suara lantai kayu kamar pengantin sedikit berderit di bawah telapak kakinya. Di luar kamar, suara senda gurau keluarga masih terdengar samar. Tapi di ruangan kecil itu hanya ada mereka berdua. Ulun masih belum percaya, ucap Mirdad lirih sambil berjalan ke tepi ranjang. Belum percaya apa? Bahwa Pian sudah sah menjadi istri ulun. Sana kembali tersenyum. Ulun juga belum percaya Pian sudah menjadi suami ulun. Nanti kalau kita punya anak-anak, anak kita pasti cantik dan ganteng-ganteng, punya senyum manis seperti ibunya, dan berhidung mancung seperti ayahnya. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Sana lebih dulu memotong. Jadi maksud Pian ulun pesek? Sana bertanya dengan gaya merajuk. Oh bukan pesek sayang. Tapi hidung Pian itu imut-imut, mungil dan mengemaskan. Bawaannya pengen cubit kalau lihat hidung Pian, ujar Mirdad seraya mencubit hidung istrinya. Tawa Sana terdengar menghiasi ruangan kecil itu. Keesokan harinya, Sana dan Mirdad masih tidur ketika pintu kamar diketuk dari luar oleh ibunya Sana yang membangunkan mereka untuk sarapan bersama keluarga besar. Di ruang tengah, menu makanan sederhana terhidang di atas tikar. Kedua belah pihak keluarga saling bersenda gurau sambil sesekali melempar senyum ke arah pasangan baru yang telah menyatukan dua keluarga besar tersebut. Ayo silakan dimakan. Ini ada daging kijang, ini ikan baung juhu asam, ini ikan tapa, ini ikan jelawat luntuh dukun, lamang, sanga pucuk jawau, dan ini ayam goreng pilihan terakhir bagi yang tidak suka ikan dan juga daging, kata bibinya Sana sambil tersenyum dan menunjuk setiap menu yang terhidang seraya menyebutkan nama-nama masakannya. Wah,
Nyaman banar gini dingai. Uma lawas banar sudah aku kada sua lagi tak makan daging kijang ini. Tapi syukur alhamdulillah barakat Mirdat mencari bini orang sini. Kawa pulangan aku tak makan daging kijang. Enak sekali ini dek. Aduh ya, sudah lama sekali aku tidak pernah lagi makan daging kijang ini. Tapi syukur alhamdulillah berkat Mirdat mencari istri orang sini, akhirnya bisa juga aku makan daging kijang. Sahut ibunya Mirdat tersenyum seraya menyendok masakan daging kijang yang ada di mangkuk besar. Rajin ai, maksud ulun, katuju ai pian lah ka daging kijang nih. Maksud saya kakak suka juga ya sama daging kijang ini. Biasanya dalam bahasa Dayak Bakumpai, suka itu disebutnya rajin. Kalau suka dalam bahasa Banjar disebutnya katuju. Suka sekali aku ini dek. Jenis daging apa saja aku suka. Mau itu daging kijang, pelanduk, sampai kerbau pun aku suka. Dagingnya saja yang kalah kalau sama aku ini. Kalau mama ini pemakan segalanya. Ibaratnya itu daging buaya pun kalau ada bisa-bisa dimakan mama juga. Ujar Mirdat berseloroh, ibunya hanya mencibir lalu kemudian tersenyum. Suasana pagi itu hangat dan penuh kekeluargaan. Nanti ke Banjar ya nak. Ini mama, abah, bibi, paman, kami semua pulang duluan ya nak. Nanti susul ya sama Mirdat, kata mertuanya sana saat mereka berpamitan sebelum pulang. Inggi mak, bah, hati-hati buhan pian lah. Kaina kami ke Banjar jua. Sasa minggu dulu di sini mah habis akan libur. Ya mah, bah, kalian hati-hati ya. Nanti kami akan ke Banjar juga. Tapi tunggu seminggu dulu kami di sini mau menghabiskan jatah libur, kata sana sambil tersenyum lalu memeluk dan mencium ibu mertuanya tersebut. Mirdat merupakan anak tunggal dalam keluarga yang cukup berada. Ayah dan ibunya sudah naik haji 2 kali dan memiliki banyak usaha. Salah satunya adalah usaha kuliner dan oleh-oleh khas Kalimantan Selatan, tempat awal di mana Sana dan Mirdat bertemu. Sementara Sana, ia juga merupakan anak tunggal. Walaupun orang tuanya belum pernah naik haji, namun mereka juga merupakan orang berada di desanya. Ayahnya mempunyai usaha transportasi sungai dan darat, seperti mesin motor dan juga beberapa mobil travel berplat hitam. Ibunya juga punya usaha toko besar di pasar yang dijaga oleh orang kepercayaannya. Dan ibunya Sana ini sering pulang pergi ke Banjar untuk membeli barang-barang dagangan. Biasanya Sanahlah yang menemani kalau sedang tidak ada kesibukan. Mirdat ini sudah mempunyai pekerjaan. Dia bekerja di sebuah kantor yang masih berada di Kabupaten Banjar. Sementara Sana, ia masih merupakan seorang mahasiswi di perguruan tinggi saat awal berkenalan dengan Mirdat. Dari perkenalan itulah lalu muncul benih-benih cinta antara keduanya. Dan saat Mirdat datang ke acara wisuda Sana, di sanalah ia menyampaikan niat tulusnya untuk mempersunting gadis cantik itu. Karena sudah saling cinta, Sana pun tanpa ragu menerima keseriusan dari lelaki tersebut. Hingga akhirnya mereka pun merencanakan lamaran dan pernikahan. Namun karena terhalang jarak yang lumayan jauh, jadi pihak keluarga Sana membuat permintaan untuk melaksanakan acara pernikahan di kampung halaman mereka, yakni di Kalimantan Tengah. Meski awalnya keluarga Mirdat sempat menolak, namun karena menurut pihak keluarga Sana tidak baik jika pihak perempuan yang menyerbu ke rumah si lelaki, jadi akhirnya keputusan pun dibuat. Keluarga Mirdat setuju pernikahan diadakan di Kalimantan Tengah, namun mereka tetap harus memasukkan tradisi pernikahan adat Banjar. Kedua belah pihak setuju, sehingga terciptalah pernikahan yang meriah dengan menggabungkan 2 adat sekaligus dalam satu resepsi. 7 bulan berlalu. Kehidupan awal berumah tangga terasa sangat mulus bagi pasangan baru tersebut. Ekonomi yang stabil, pasangan yang saling mencintai dan saling pengertian, serta dukungan dari keluarga besar membuat segalanya tampak sempurna.
Mertua dari kedua belah pihak pun sangat menyayangi menantunya dan selalu menunjukkan perhatian yang tulus. Hari-hari mereka dipenuhi tawa dan obrolan ringan yang membuat hubungan mereka semakin terasa manis. Mirdad yang kini tak hanya menjadi suami, tetapi juga sahabat bagi Sana, selalu pulang tepat waktu. Dan setiap malam sebelum tidur, mereka selalu melakukan obrolan-obrolan mendalam agar mereka sama-sama tahu apa yang dirasakan dan bisa memahami serta memperkuat ikatan emosional. Kadang jika ada cerita lucu di kantor, Mirdad pasti membaginya pada sang istri. Ia juga selalu berusaha memberikan waktu untuk membantu pekerjaan rumah, sementara Sana yang perlahan mulai menyesuaikan diri sebagai istri tetap diberi kebebasan oleh Mirdad untuk menjalani hobinya. Di waktu libur, mereka sering berkunjung ke rumah orang tua masing-masing saling bergantian. Kadang ke rumah orang tua Mirdad dan kadang ke rumah orang tua Sana di pedalaman Kalimantan Tengah. Perjalanan panjang ke Kalimantan Tengah terasa ringan karena mereka berdua menikmatinya bersama. 1 bulan setelah menikah memang mereka memutuskan untuk tinggal mandiri di sebuah rumah yang merupakan pemberian dari orang tua Mirdad yang kebetulan berada di kota Martapura, daerah yang cukup dekat dengan tempat Mirdad bekerja. Namun, sebagaimana rumah tangga lainnya, tidak semuanya selalu berjalan semulus di awal. Perlahan, perubahan kecil mulai tampak dan tanpa disadari, kehidupan yang pada awalnya penuh dengan tawa mulai menghadirkan hal-hal yang kurang mengenakan. Dengan kata lain, ujian dalam rumah tangga mereka mulai berdatangan. Tepatnya setelah pernikahan mereka menginjak usia 2 tahun. Sana yang belum juga mendapatkan garis 2 pada alat tes kehamilannya mulai merasa gelisah. Padahal sejak awal mereka tidak pernah berniat untuk menunda mempunyai anak. Awalnya Sana mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin waktunya belum tiba, tapi makin kesini rasa cemas itu makin sering datang, terlebih kala pertanyaan-pertanyaan seperti kapan ngisi, kapan hamil, jangan ditunda loh mumpung masih muda. Atau kadang saat ia dan Mirdad menghadiri acara tasmiyah dan akikah anak kenalan mereka, orang-orang pasti bertanya, kapan nyusul? Kami sudah punya loh. Atau juga, ayo cepetan nyusul, biar nanti bisa sekolah bareng. Tasmiyah itu adalah tradisi suku Banjar untuk memberikan nama pada si bayi. Biasanya acara itu dilakukan bersamaan dengan akikah dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Pertanyaan-pertanyaan dan perkataan-perkataan seperti itulah yang membuat Sana merasa sakit hati dan mulai menyalahkan diri sendiri. Tidak hanya itu, ia juga mulai sering melamun, lalu menangis tiba-tiba, dan yang pasti itu semua membuat moodnya selalu buruk, sehingga memicu pertengkaran kecil antara ia dan suaminya. Namun sejauh ini, Mirdad maupun mertuanya selalu menenangkan jika Sana mulai membahas dan menyalahkan diri karena tak kunjung hamil. Tidak hanya sekedar menenangkan, tapi mereka juga menemani dan mendukung jika Sana ingin melakukan pengobatan agar rahimnya bisa subur dan memudahkan untuk hamil. Berkat dukungan itu, Sana pun akhirnya mulai berobat. Mulai dari berobat kampung hingga ke dokter, Mirdad pun tidak membiarkan Sana berjuang seorang diri. Dia juga mulai menjaga pola makan dan lebih sering mengkonsumsi buah sirsak seperti yang disarankan oleh teman-teman kantornya yang berhasil punya anak karena sering makan sirsak. Akhirnya, setelah perjuangan yang sulit dan panjang, usaha mereka pun membuahkan hasil. Hari itu, tepat 4 tahun usia pernikahan mereka, Mirdad dikejutkan oleh Sana yang memperlihatkan 3 alat tes kehamilan yang semuanya bergaris 2. Ulun baisi, ulun batianan. Aku
Aku hamil, ucap Sana dengan mata berkaca-kaca. Mata Mirdad membelalak. Tanpa pikir panjang, ia langsung sujud syukur, lalu menengadah sambil mengucapkan rasa syukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada Sana yang kini sedang mengandung buah hati mereka. Terima kasih. Terima kasih sayang, ucap Mirdad pelan. Ia mencium kening istrinya dengan penuh kasih, lalu menunduk dan mengecup perut Sana dengan penuh rasa haru. Akhirnya, setelah sekian lama kita menunggu, Allah memberi kita kepercayaan ini, ujar Sana. Suaranya bergetar, air matanya mengalir, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Mirdad mengangguk sambil tersenyum. Matanya ikut basah. Tak ada yang bisa menggambarkan perasaan mereka saat itu selain rasa syukur, rasa cinta, dan harapan. Setelah Sana hamil, Mirdad selalu pulang lebih awal. Dia juga makin rajin beberes rumah dan memasak untuk istrinya. Kebahagiaan yang sebelumnya sempat memudar pun kini seperti bersemi kembali. Namun, namanya juga hidup. Pasti selalu ada ujian. Tepat di usia kehamilan Sana yang baru memasuki 4 bulan, sesuatu yang tak biasa pun mulai terjadi. Awalnya, hanya hal-hal kecil yang mudah diabaikan, seperti sering berasa merinding di siang hari atau mencium aroma menyengat seperti bunga-bungaan yang muncul entah dari mana. Sana pun mengira jika itu hanyalah pengaruh hormon kehamilan yang membuat indera penciumannya lebih sensitif. Tapi semakin hari, gangguan itu semakin terasa nyata. Kadang, saat dia duduk seorang diri di ruang tengah, dia merasa ada yang memperhatikan dari balik jendela. Dan anehnya lagi, saat malam, lampu kamar jadi sering redup sendiri padahal tidak ada pemadaman. Bahkan beberapa kali Sana terbangun karena mendengar suara-suara aneh di dapur, seperti piring yang beradu dengan sendok atau kursi yang diseret padahal tidak ada seorang pun di sana. Karena merasa sudah tidak tahan dengan hal-hal tersebut, Sana pun mengadukannya pada Mirdad. Namun Mirdad menanggapinya dengan santai dan menganggap kalau Sana mungkin hanya sedang terbawa suasana kehamilan. Sayang, mungkin ini karena Pian banyak pikiran saja. Wajar kok, ibu hamil itu jadi lebih sensitif. Apalagi Pian kan di rumah sendirian terus. Maaf ya, akhir-akhir ini Ulun gak bisa pulang lebih awal karena pekerjaan sedang banyak-banyaknya, ucap Mirdad sambil tersenyum berusaha menenangkan. Sana menghela nafas. Ia ingin percaya, ia ingin sekali menganggap jika semua yang ia alami hanyalah halusinasi karena tubuh dan pikirannya sedang lelah. Tapi nalurinya berkata lain. Ini bukan semata karena hormon atau stres kehamilan. Terlebih, malam demi malam, mimpi-mimpi ganjil itu terus berdatangan. Suara-suara asing kian jelas terdengar. Ada yang memanggil namanya dari halaman belakang rumah padahal tak ada siapapun di sana. Kadang suara-suara itu terdengar sangat dekat, seolah seseorang memanggil tepat di telinganya dengan suara lirih yang membuat bulu kuduk Sana berdiri. Dan puncaknya, suatu malam Sana terbangun karena mendengar suara tangisan bayi dari dalam lemari di kamar mereka. Tangisan itu terdengar sangat memilukan. Dengan tubuh gemetar, ia menyalakan lampu dan membuka lemari itu perlahan. Tapi yang ia temukan hanyalah tumpukan pakaian yang masih terlipat dengan rapi. Dan saat ia berbalik, setelah menutup pintu lemari, tiba-tiba saja di atas kasur dia melihat ada seekor buaya besar berada di samping Mirdad yang kala itu sedang tidur. Sana langsung berteriak histeris. Ia ketakutan, namun kakinya lemas duluan sebelum sempat berlari keluar. Mirdad yang saat itu sedang enak-enaknya tidur tentu saja kaget ketika ia mendengar suara teriakan dari istrinya. Sayang, ini Ulun sayang, ujar Mirdad seraya memegangi bahu istrinya.
Sana gemetar, nafasnya terengah-engah, matanya masih terpaku ke arah kasur, tapi buaya itu sudah menghilang. Hilang. Buaya tadi ada buaya besar di sebelah pian. Astagfirullah, astagfirullah. Ucap Sana terbata, tangannya memegangi dada, mencoba menenangkan degup jantungnya yang berdebar dengan kencang. Mirdad langsung memeluknya erat, mencoba untuk menenangkan. Sayang, tenang. Tidak ada apa-apa. Mungkin Pian hanya bermimpi. Sana menggeleng keras. Itu bukan mimpi. Ulun sadar. Ulun tadi habis nutup pintu lemari. Ketika ulun balik badan, buaya itu ada di situ, persis di sebelah pian, ngeliatin ulun. Mirdad menelan ludah kini. Ia mulai merasakan hawa dingin merambat pelan di tengkuknya. Bulu kuduknya ikut berdiri. Meski ia tidak melihat apa-apa, namun dari raut wajah Sana itu sangat jelas sekali kalau Sana tidak sedang bercanda. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar, pertanda kalau ia benar-benar ketakutan. Mirdad meraih segelas air putih dan meminumkannya kepada Sana. Sudah, tenangkan dulu pikiran Pian. Mungkin itu cuma gangguan jin. Ayo, kita sama-sama baca doa ya. Dia pun menggandeng tangan Sana dan memimpin membaca surah Al-Fatihah, ayat kursi, dan 3 surat kulhu. Namun entah kenapa, malam itu hawa kamar terasa lebih berat dari biasanya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengintai mereka. Setelah selesai membaca doa, mereka saling berpandangan. Sana mencoba tersenyum meski dari sorot matanya masih jelas terlihat rasa takut yang belum sepenuhnya hilang. Mirdad mengusap lembut punggung tangan istrinya, berusaha untuk menenangkan. Ayo kita tidur. Jangan dipikirkan dulu, ujarnya lirih. Sana mengangguk pelan. Ia lalu berbaring di sisi Mirdad, berusaha memejamkan mata meski jantungnya masih berdegup kencang. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, tapi Sana tak juga bisa tidur. Tiba-tiba saja terdengar suara berderak dari arah lemari. Sana membuka matanya, menoleh perlahan ke arah lemari, namun lemari itu masih dalam keadaan tertutup. Tapi hawa dingin kembali terasa di sekujur tubuhnya. Samar-samar, dari sela pintu lemari yang sedikit renggang, tampak sepasang mata memandangi mereka. Bola matanya berwarna putih pucat dan mata itu tak berkedip sama sekali. Sana tercekat. Tubuhnya seketika terasa membeku. Dia ingin membangunkan Mirdad, namun suaranya tercekat di tenggorokan, lidahnya mendadak keluh, dan bahkan untuk menggerakkan jari pun ia benar-benar tak mampu. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipisnya, sementara jantungnya berdebar semakin cepat. Celah pintu lemari itu perlahan terbuka lebih lebar, menimbulkan bunyi yang pelan namun mampu menimbulkan kegelisahan. Dan dari dalam lemari, tiba-tiba saja muncul sesosok perempuan, rambutnya panjang dan acak-acakan menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Kulit wajahnya kusam, nyaris kehijauan, seperti daging yang telah lama membusuk. Tapi yang paling mengerikan adalah kukunya yang panjang dan runcing itu berwarna hitam legam. Sosok itu menggesek-gesekkan ujung runcing kukunya ke pintu lemari, menimbulkan suara yang membuat ngilu hingga ke tulang. Sana ingin berteriak, tapi tubuhnya tidak merespon. Sosok itu terus mendekat. Langkahnya pelan namun pasti. Mata putih itu menatap langsung ke arah Sana tanpa berkedip. Dan saat sosok tersebut sudah berdiri di depan tempat tidur, sosok itu langsung mengangkat tangannya tinggi-tinggi, kuku-kukunya yang mengkilat seolah bersiap untuk menerkam. Akhirnya jeritan itu keluar. Sana berteriak sekuat tenaga sekaligus melepaskan semua ketegangan yang sedari tadi mengekang. Mirdad terbangun dengan panik. Sana, Pian, kenapa Sana? Ada hantu.
Ada hantu, ucap Sana sebelum akhirnya ia tak sadarkan diri. Saat Sana terbangun, ternyata ia sudah berada di kamar rumah sakit. Di samping ranjang, tampak Mirdad duduk terpaku, sementara di sebelahnya terlihat ibu mertuanya berdiri dengan wajah muram dan mata yang sembab. Mereka menatap Sana dengan pandangan penuh kesedihan, seolah mereka sedang menahan sesuatu yang tak sanggup diucapkan. Saat Sana ingin bangun, tiba-tiba ia merasakan nyeri di perut bagian bawahnya. Dia meringis menahan sakit. Tangannya secara refleks meraba perutnya. Kenapa? Kenapa perut ulun sakit? Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Mirdad segera menggenggam tangannya. Tangan Mirdad terasa hangat tapi gemetar. Sayang, sabar ya. Yang penting Pian sudah sadar dulu, ucapnya pelan, suaranya serak. Tatapan Sana mulai gelisah. Ia menoleh ke arah ibu mertuanya yang kini menunduk. Air mata mulai mengalir di pipi wanita parubaya itu. Anak kita bagaimana? Tanya Sana dengan suara bergetar. Rasa takut dan cemas bercampur aduk jadi satu. Ia menggenggam tangan suaminya lebih erat, seolah berharap suaminya akan mengatakan semuanya baik-baik saja. Mirdad menunduk, memejamkan mata sesaat, lalu menarik nafas panjang. Genggamannya pada tangan Sana semakin erat. Tiba-tiba saja bahunya bergetar. Sebelum akhirnya ia berkata dengan suara lirih, Maafkan ulun. Sayang, Pian keguguran. Sana mendadak merasa dunia seolah berhenti berputar. Suara-suara di sekelilingnya tiba-tiba lenyap, tergantikan oleh dengungan yang menusuk kepala. Matanya membelalak, air mata langsung mengalir tanpa bisa dibendung lagi. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Tidak, aku baru saja merasakannya. Kamu bohong, gumamnya pelan dengan suara bergetar. Ibu mertua Sana akhirnya tak sanggup menahan tangis. Ia memeluk menantunya dari samping, mencoba menenangkan walau hatinya sendiri hancur. Isak tangis memenuhi ruangan tersebut. Perut bagian bawah Sana kembali berdenyut nyeri, seolah tubuhnya pun ikut menangisi kehilangan itu. Mirdad hanya bisa memeluk Sana, membiarkan istrinya menangis sejadi-jadinya dalam pelukannya. Isak tangis Sana pecah keras dan menyayat tangisan seorang ibu yang kehilangan sebelum sempat melihat anaknya lahir. Semenjak keguguran itu, Sana seolah kehilangan semangat hidupnya. Kenapa Allah mengambilnya lagi? Kenapa dia titipkan anak di rahimku kalau akhirnya diambil kembali? Kenapa Allah suka mempermainkan hambanya dengan kesedihan? Kenapa? Sana histeris malam itu, tepat 1 bulan setelah kegugurannya. Sayang, Allah tidak pernah mempermainkan hambanya. Mungkin di balik semua ini, Allah sudah menyiapkan yang lebih baik untuk kita. Sayang, dengar. Kalau Allah titipkan anak rahim Pian, itu bukan untuk menyakiti Pian, tapi itu merupakan tanda bahwa Pian dipilih. Allah tahu hati Pian bisa menampung cinta sebesar itu. Dan saat anak kita diambil, mungkin itu karena ia terlalu suci untuk tinggal di dunia ini. Allah ingin dia langsung kembali dalam keadaan bersih, tanpa pernah ternoda oleh dosa-dosa dunia, ucap Mirdad seraya memeluk istrinya lebih erat. Ulun tahu Pian marah, Pian sedih, Pian merasa hampa. Itu wajar. Tapi jangan biarkan duka ini menjauhkan Pian dari Allah. Justru dengan adanya cobaan ini, kita harus peluk Allah lebih erat lagi. Tanya terus padanya, menangislah padanya, tapi jangan pernah tinggalkan dia. Karena dia satu-satunya tempat untuk kita pulang saat semua hal di dunia ini terasa menyakitkan. Lanjut Mirdad. Sana tak mengatakan apa-apa, namun ia tahu tidak seharusnya ia menyalahkan Tuhan atas semua hal buruk yang terjadi. Mungkin benar kata Mirdad, di balik ujian ini Tuhan sudah mempersiapkan hal indah untuknya.
untuk mereka. Entah kebetulan atau tidak, yang pasti setelah ia keguguran, suasana rumah kembali seperti sebelum dia hamil, tenang, dan tidak pernah ada hal-hal ganjil yang terjadi lagi. 5 bulan berlalu sejak keguguran itu. Luka batin Sana karena kehilangan anak yang dikandung memang belum sepenuhnya sembuh. Tapi perlahan hidupnya mulai kembali tenang. Ia dan Mirdad mulai menata ulang rencana mereka. Mereka juga memperbaiki komunikasi dan lebih sering menghabiskan waktu berdua. Lalu sebuah kabar mengejutkan datang. Sana hamil lagi. Kabar yang tentu saja sangat ditunggu-tunggu oleh pasangan itu. Dan kali ini ia tak langsung mengabarkan ke siapa-siapa. Hanya Mirdad yang tahu. Mereka ingin lebih berhati-hati. Mirdad dan Sana menjaga kandungannya sebaik mungkin, menghindari mengerjakan pekerjaan rumah yang melelahkan. Dia juga lebih banyak beristirahat dan lebih sering membaca doa-doa dan memperbanyak ibadah. Namun, perlahan ketenangan yang mereka rasakan kembali terusik dengan teror-teror seperti waktu ia hamil anak pertama sebelumnya. Ulun gak bisa tinggal di sini lagi. Di rumah ini, teror-teror itu muncul lagi setelah Ulun hamil. Ulun takut hal yang tidak diinginkan terjadi seperti sebelumnya, kata Sana pagi itu. Kalau begitu, kita ikut tinggal di rumah Mama Abah saja ya. Kalau ada apa-apa dan Ulun sedang tidak ada di rumah, setidaknya ada Mama Abah yang menjaga pian. Sana mengangguk. Ya tak masalah jika memang harus tinggal di rumah mertuanya lagi, karena mertuanya itu memang tidak seperti cerita-cerita mertua jahat kebanyakan. Ya, Ulun mau. Mirdad mengangguk, dan hari itu juga mereka pun mulai mengemasi barang-barang yang akan mereka bawa. Akhirnya mereka pun tiba di rumah orang tua Mirdad. Orang tua Mirdad tentu saja sangat senang dengan kepindahan menantu serta anaknya tersebut. Syukur alhamdulillah, ucap orang tua Mirdad saat mengetahui kabar itu. Tapi Ma, hantu kuku panjang itu muncul lagi, kata Sana. Setahu Mama, dari pihak kami memang ada inguan, buaya gaib. Jadi setiap yang hamil di keturunan kami harus memberikan sesaji yang berupa makanan untuk si buaya itu. Dan kalau dia tidak diberi makanan, dia bisa menagih. Dan caranya itu dengan menyiksa si orang yang sedang hamil. Tapi tidak pernah Mama dengar kami punya inguan lain selain buaya itu. Apalagi berwujud perempuan dengan kuku panjang, seperti yang kamu ceritakan itu, Nak. Waktu itu saat Mirdad bilang kamu hamil, Mama langsung malabuh sesaji untuk buaya tersebut. Jadi Mama rasa tidak mungkin dia mengganggu lagi, kata ibu mertuanya. Kalau buaya itu, dia tidak melakukan apa-apa, Ma. Dia cuma memperlihatkan wujudnya. Tapi mungkin Sana saja yang terlalu takut saat melihat wujudnya. Ibu mertuanya mengangguk. Iya, nah yang Mama bingungkan ini, sosok perempuan itu, dia itu siapa? Dan kenapa selalu mengganggu kamu di saat kamu hamil? Oh iya Sana, apa kamu tidak pernah dengar sesuatu tentang inguan yang kalian punya? Peliharaan. Ya, bagaimanapun juga kita ini orang Kalimantan. Kamu juga merupakan orang Dayak. Mama penasaran, apa mungkin sosok itu merupakan inguan dari pihak keluargamu? Sana terdiam sejenak. Selama ini, orang tuanya tak pernah melakukan ritual-ritual pemberian sesaji untuk makhluk inguan atau sebagainya. Dan ia juga tidak pernah mendengar keluarganya membahas masalah inguan seperti itu. Gak ada, Mah. Keluarga kami gak punya hal seperti itu, walaupun kami orang Dayak, jawab Sana. Kemudian ibu mertuanya mengangguk. Ya sudah ya, tidak perlu difikirkan. Mungkin itu hanya jin yang tinggal di sekitaran rumah kalian. Tapi sekarang kalian sudah aman. Di rumah ini tidak ada penunggunya. Besok, Mama juga akan meminta air doa untuk membagari rumah ini pada Tuan Guru. Kamu tenang saja ya, di sini kamu aman. Sana mengangguk kemudian memeluk ibu mertuanya. Nah, sekarang Sana mau makan apa? Biar Mama yang masak buat kamu dan cucu Mama ini ya, kata ibu mertuanya seraya mengelus-ngelus perut Sana. Sana tersenyum.
Hmm, Sono ingin makan bastek aja mah, tapi lengkap sama kerupuk belinjunya. Baik, Mama akan masak bastek keinginanmu ya. Sekarang kamu tunggu di kamar. Nanti kalau sudah siap Mama panggil, kata ibu mertuanya seraya menggandeng Sana untuk mengantarnya ke dalam kamar. Saat sudah berada di dalam kamar, Sana duduk di tepi ranjang. Dia menghela nafas panjang sambil tersenyum ke sekeliling kamar. Di rumah mertua maupun di rumah orang tuanya, Sana selalu dimanjakan. Ia sangat bersyukur dikelilingi orang-orang yang sangat menyayanginya. Dia mengambil satu buku novel di dalam laci lemari, kemudian merebahkan tubuh sambil membaca buku tersebut. Namun, di tengah keasikannya membaca, tiba-tiba saja Sana merasa bulu kuduknya meremang. Udara di kamar yang tadinya hangat mendadak terasa dingin dan menusuk. Tanpa sadar, matanya teralihkan ke arah cermin di meja rias. Sana terpaku. Di dalam pantulan cermin itu, di belakangnya berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang yang menjuntai kusut menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya pucat kehijauan, seperti daging yang membusuk. Kuku-kukunya yang panjang berwarna hitam menjulur dari ujung jemarinya. Sana sontak menoleh ke arah belakang, tapi kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali melihat ke arah cermin, sosok itu kini lebih dekat, tepat di belakangnya. Mulutnya terbuka, tapi tidak mengeluarkan suara. Saat ingin beranjak dan berteriak, Sana kembali merasakan tubuhnya kaku, tak bisa digerakkan, dan suaranya pun mendadak tak bisa keluar. Sama persis seperti waktu sebelum ia keguguran anak pertama. Saat sosok itu sudah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, tiba-tiba saja pintu kamar dibuka oleh ibu mertuanya. Dia kaget melihat Sana yang seolah kaku tak bergerak. Ibu mertuanya histeris. Ia berteriak memanggil-manggil suaminya. Untung saja setelah ayah mertuanya membacakan doa-doa, tubuh Sana kembali bisa digerakkan. Sana histeris. Ia menangis ketakutan dalam pelukan ibu mertuanya. Hantu itu datang lagi, Mak. Dia ingin mengambil anak Sana, Mak. Ujar Sana terisak. Tenang ya, nak, tenang. Ada Mama dan Abah di sini. Mana Mirdad? Apa masih belum datang? Tanya si ibu mertua pada suaminya. Belum. Coba panggilkan Abdullah saja. Aku khawatir melihat keadaan Sana tadi, kata ibu mertuanya lagi. Sang ayah mertua pun segera keluar dari kamar, sementara Sana masih berada dalam pelukan ibu mertuanya. Kurang lebih 10 menit, ayah mertuanya kembali bersama dengan seseorang. Orang itu memakai peci putih dan baju jubah berwarna biru muda. Dia menatap Sana dengan tatapan yang sulit diartikan. Ini bukan sesuatu yang bisa diusir, Bu. Pak, ini semacam inguan, tapi sudah lama tidak terurus, kata orang itu. Inguan? Inguan dari pihak saya kah? Tanya ibu mertuanya. Bukan, itu inguan dari pihak menantu ibu. Ada juga sosok buaya, dan sosok buaya itulah yang mencoba melindungi menantu ibu. Tapi mungkin karena berbeda wilayah kekuasaan, jadi dia tidak bisa berbuat banyak. Sana tidak tahu kami punya inguan, Mah. Keluarga Sana tidak pernah cerita, kata Sana dengan suara bergetar. Dan akhirnya, dengan saran dari orang yang bernama Abdullah itu, mereka pun bersama-sama pergi ke Kalimantan Tengah untuk memberitahukan hal yang menimpa Sana pada orang tuanya. Orang tua Sana tak kalah terkejutnya. Terlebih, mereka benar-benar tidak tahu kalau dari pihak mereka memiliki inguan. Akhirnya, setelah dicari tahu, ternyata inguan itu berjenis panti atau pante, sosok mirip kuntilanak dengan kuku panjang yang runcing berwarna hitam. Makhluk itu adalah inguan atau peliharaan dari almarhum kakeknya Sana yang tidak pernah diketahui oleh anggota keluarga, tepatnya dari pihak ayah Sana. Makhluk itu tidak pernah diketahui keberadaannya, mungkin karena di anggota keluarga mereka tidak ada yang hamil semenjak kakek meninggal.
Jadi tidak ada yang diteror oleh sosok tersebut. Tapi untung saja ada tetua di desa itu yang memberitahukan tentang panti tersebut pada orang tua Sana. Informasi itu didapat setelah mereka bertukar pikir terkait keadaan Sana yang terus diteror oleh sosok makhluk Ingwan yang diduga merupakan Ingwan dari pihak keluarga Sana. Pada awalnya, si tetua mengira kalau panti itu sudah dilepaskan oleh kakeknya Sana sewaktu beliau masih hidup. Tapi ternyata sosok itu masih ada dan malah mengincar anak yang dikandung oleh Sana. Karena tidak bisa membantu untuk melepaskan Ingwan itu, akhirnya oleh si tetua, keluarga Sana pun dibantu untuk membuat dan memberikan sesaji. Dengan kata lain, Sanahlah yang selanjutnya menjadi penerus untuk memelihara Ingwan berjenis panti tersebut. Dan dia harus terus memberikan sesaji setiap beberapa waktu sekali dan setiap ia ataupun anak keturunannya hamil kelak. Sana nggak mau. Sana takut. Kata Sana waktu itu. Kamu tidak punya pilihan. Sosok ini tidak bisa dibuang dan akan terus menyiksamu dengan cara mengambil anak-anak yang kamu kandung. Andai saja kakekmu masih hidup, mungkin akan mudah melepaskannya. Tapi sekarang itu tidaklah mungkin. Jadi kamu tidak punya pilihan selain meneruskan dan melanjutkan apa yang sudah kakekmu mulai, kata si tetua. Akhirnya, mau tak mau, siap tak siap ia terpaksa menurut dan menyanggupi semuanya. Karena Sana tidak ingin lagi kehilangan anak yang ada di kandungannya. Yang terpenting saat ini, dia hanya ingin menyelamatkan anaknya. Dan apakah ia akan terus melanjutkan pemberian sesaji itu? Entahlah. Yang pasti, dia akan terus berusaha mencari jalan keluar dan cara untuk melepaskan ikatan dengan Ingwan tersebut. Saat ini, Sana sudah memiliki 2 orang anak yang masih kecil-kecil dengan jarak usia yang tidak sampai 2 tahun. Dan infonya sampai saat ini, Sana masih terus melakukan pemberian sesaji untuk sosok tersebut karena jika tidak, maka anaknya akan jatuh sakit. Pernah di suatu waktu, Sana yang sudah lelah dengan ritual pemberian sesaji itu memutuskan untuk berhenti. Namun, tidak lama setelahnya kedua anaknya jatuh sakit tanpa sebab. Wajah mereka pucat, tubuh mereka kurus dan selalu menangis di jam-jam tertentu. Tapi setelah ritual pemberian sesaji dilakukan oleh Sana, anaknya itu langsung sembuh. Sampai saat ini, Sana tidak tahu apa manfaat memelihara panti tersebut karena selama ini Sana hanya dituntut untuk memberikan sesaji dan jika tidak, maka anaknya lah yang akan sakit. Percaya atau tidak, tapi itu benar adanya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras. Selalu keren, gak pernah gagal pokoknya kisah dari Om Ras ya. Bagaimana di awal tadi disebutkan pernikahan antara 2 adat yang berbeda dari suku Banjar dan suku Dayak ya. Dari Kalimantan Selatan suku Banjar dan Kalimantan Tengah suku Dayak. Di sini penyatuan 2 adat yang berbeda. Dan di sini ciri khas dari Om Ras ini banget ya. Jadi semua kegiatan-kegiatan adatnya itu disebutkan di situ karena memang pengetahuan Om Ras sangat tinggi nih saya rasa di bidang ini dan karena Om Ras asli dari Kalimantan Tengah dan juga sering bolak-balik ke Kalimantan Selatan. Jadi dapat banget nih dua suku ini. Di situ juga makanan-makanan khasnya disebutkan. Wih, jadi penasaran deh buat ngerasain makanan-makanan khas di sana. Overall kisahnya keren banget. Di sini kisahnya tentang Ingwan. Ingwan itu adalah peliharaan teman-teman ya. Ternyata teror yang dialami oleh Sana ini adalah berasal dari Ingwan. Yang ternyata Ingwan ini adalah peliharaan dari kakeknya Sana terdahulu. Jadi ada 2 sosok kan yang memperlihatkan diri di depan Sana, yaitu sosok buaya yang ternyata ini adalah Ingwan dari keluarganya suaminya Mirdad. Dan sosok wanita yang disebut tadi dibilang Panti atau Panti itu adalah sosok kuntilanak, mungkin seperti kuntilanak ya teman-teman ya.
di sini ternyata itu jahat banget tuh, karena dia sudah nggak keurus, jadi ngambilin janin yang ada di dalam perutnya si Sana. Ngeri banget ya. Dan setahu saya ya, secara pribadi sih, inguan atau peliharaan itu nggak di tanah Kalimantan aja ya, mungkin di Jawa, dimanapun ada ya, di Sumatera. Biasanya memang orang-orang dulu itu suka, apa namanya, kalau di Jawa sendiri khususnya, contoh gini, dia punya kebun. Nah, zaman dulu kan belum nggak kayak sekarang ya, dulu banyak maling kebun dan belum seperti sekarang teknologinya ada CCTV dan segala macam. Nah, dulu tuh mereka menggunakan sosok gaib ini untuk menjaga area kebunnya. Jadi itu yang disebut inguan ya, sosok itu ya itu diberikan sesaji di setiap waktu-waktu tertentu, yang mana sosok itu akan menjaga kebunnya itu dari hal-hal yang tidak baik, terutama dari para pencuri. Nah, di sini mungkin kakeknya nggak ngomong nih sama anak cucunya, jadi sehingga terbengkalai dan inguan itu akhirnya mencari makan sendiri dari keturunan-keturunan kakeknya. Ngeri banget ya. Dan ya seperti itulah. Jadi apa yang disampaikan oleh tetuanya bahwa Ingwan itu nggak bisa diusir, sosok itu nggak bisa diusir karena mungkin dia nggak sanggup mengusir ya. Mungkin akan ada orang yang bisa sanggup mengusir tapi yang nggak tahu kapan, dan selama itu pula Sana harus memberikan sesaji untuk Ingwan itu karena pernah dia coba sekali nggak ngasih, anak-anak sakit semua. Waduh, keren banget kisahnya. Terima kasih Om As. Jadi banyak banget nih pengetahuan tentang Kalimantan Tengah ataupun Kalimantan Selatan ya, suku Banjar dan suku Dayak. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain atau hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe nih channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.